Ya, saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS X WNI, dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu persatu 689 orang yang ada di sana, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan. Dan yang ketiga, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini. Baik, bisa kita lanjutkan Metro TV Newsroom. Setelah kehancuran ISIS, sejumlah pengikut ISIS yang berasal dari luar Suriah menjadi pengungsi yang tersebar di 3 kamp pengungsian terbesar, yakni Al-Hol, Al-Roj, dan Ain Nisa. Ada beberapa negara yang sebenarnya melakukan pemulangan terhadap warga negara mereka yang terjerat ISIS. Namun tidak sedikit juga yang menolak kombatan ISIS untuk kembali. Selain Indonesia, ada negara yang tegas menolak, antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Denmark, Belgia, Swedia, Perancis, dan juga Australia. Meski kombatan ISIS ditolak, namun pertimbangannya anak-anak dan perempuan akan dipulangkan, diantaranya dilakukan oleh pemerintah Perancis dan Australia. Langsung kita akan bahas, ini sudah penegakan hukum berikutnya, Pak Zainud. Apa tanggapan Bapak melihat bahwa akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan simpatisan ISIS ex-WNI. Tapi apakah ada pengecualian untuk anak-anak dan perempuan, Pak Zainud? Iya, saya kira Bapak Presiden sudah berketetapan untuk tidak menerima atau menolak ex-ISIS yang warga negara yang bergabung dengan ISIS gitu ya. Dan saya kira itu sudah satu kebijakan yang melegakan kepada semua pihak begitu. Meskipun memang tadi beliau menyampaikan akan terus mengkaji terkait dengan beberapa kasus ya, seperti anak-anak yatim atau mungkin anak-anak yang masih di bawah umur ya. Ini keputusan yang decisive ya. Ini sesuatu hal yang menurut saya membuat banyak hal dari lebih pasti. Walaupun untuk kita rasanya perlu ada misalnya setelah sekian waktu, gimana anak-anak. Misalnya ya, walaupun sekarang itu sudah jelas bahwa ditolak begitu. Tetapi ya memang harus begitu. Ketika minggu lalu kita bicara soal ISIS di sini minggu lalu saya bilang problemnya itu kita berpihak pada pelaku kejahatan ataukah berpihak pada korban. Nah, Presiden mengatakan kita lebih mementingkan perlindungan pada 260 juta rakyat Indonesia. Itu pilihan etis yang juga menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada satu pertanyaan seperti ini, ketika mereka kemudian tidak difasilitasi untuk pulang kembali ke negara asal, kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka akan kembali dengan sendirinya gitu. Ada lewat jalur argumentasi seperti itu. Nah, sekarang kan soal status keluarga negaraannya itu yang kemudian banyak dipertanyakan juga gitu kan. Apakah mereka ini sekarang statusnya setelah ditolak menjadi ex-WNI gitu secara definitif? Mereka stateless, Presiden kan? sempat kemudian ngomong bahwa ini adalah ex-WNI ya. Tapi kemudian ketika di follow up oleh wartawan kemudian tidak meralat, tidak menjawab mengenai gitu status keluarga negaraan ratusan kombatan ini. Dan tapi pemerintah juga tidak hanya mengenai ISIS saja, kemudian warga negara Indonesia ataupun ex-warga negara Indonesia yang bergabung pada Foreign Terrorist Fighter tidak akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi selain ISIS, siapapun kelompok itu yang bermain di luar tidak masuk. Masuk dalam Foreign Terrorist Fighter
tidak akan kemudian dipulangkan ke Indonesia. Artinya memang ini untuk melindungi rakyat Indonesia, terutama dari paparan paham memang yang radikal. akan dilakukan berikutnya ada proses pendataan gitu Pak. Artinya untuk kemudian mempertimbangkan kembali dari sekian banyak mungkin masih bisa ada yang diselamatkan dalam tanda kutip begitu ya Pak. Terutama yang anak-anak di bawah 10 Ya, tahun. kalau statement Bapak Presiden yang disampaikan, saya kira tegas ya bahwa ex kombatan ISIS itu tidak ada lagi ruang untuk kembali untuk dia pulang ke Indonesia ya, dan untuk itu saya kira gampang lah untuk menolak kedatangan mereka kan. Yang susah apa Pak? Yang susah berarti untuk anak-anak dan perempuan? Nah, terkait dengan pengecualian tadi anak-anak ya, khususnya anak-anak yatim piatu ya, kemudian anak-anak di bawah umur, ini kan juga harus difikirkan dalam artian bagaimana pola untuk pengembaliannya. Apakah orang tuanya ya juga akan melepaskan begitu. Saya kira ya dikembalikan sajalah kepada orang tuanya masing-masing gitu ya. Saya kira jadi negara tidak ada upaya untuk memaksakan mengembalikan anak yang dianggap masih memiliki status warga negara Indonesia meskipun orang tuanya sudah melepas status itu gitu ya Pak? Ya, lagi-lagi bahwa perlu ada apa namanya penilaian ya, menghitung secara cermat gitu ya terkait dengan perlakuan terhadap yang tadi ya pengecualian. Kalau yang orang tuanya kan sudah jelas statusnya, begitu ya. Saya kira itu bagian dari kerja-kerja pemerintah ke depan, saya kira itu. Berarti akan ada kajian lebih jauh ya Pak? Saya kira iya. Tanda kutip anak-anak itu ya. Kalau lihat ketegasan kayak begini sih, kalau yang paling legendaris itu kata Putin. Memaafkan teroris itu urusan Tuhan. Tetapi mengirim mereka ke Tuhan terserah saya. Apakah Presiden Jokowi saya rasa tidak begitu. Seperti itu? Tidak begitu menurut saya. Tapi saya sih yakin akan tetap dilihat lebih lanjut ya. Tapi untuk saat sekarang kan keputusan untuk at least itu clear ya Bang. Tidak ada pro kontra lagi, itu clear. Karena juga akan ada politisasi di belakang itu. Oke, baik. Gitu. Dan dari aspek Kementerian Agama, saya kira tugas kami kan tidak pada program deradikalisasi ya. Kami lebih konsentrasi pada kontraradikalisasi. Oh, kontraradikalisasi. Nah, jadi bagaimana kami masuk ke wilayah hulunya agar orang itu atau anak-anak kita tidak terpapar paham radikalisme melalui program pendidikan, penanaman nilai-nilai kebangsaan, ya, keagamaan yang moderat, gitu. Jadi itu wilayah kami. Karena memang begini ya, orang memulai dari intoleransi, setelah kalau intoleransi sudah jalan, radikalis, setelah radikalis tidak bisa dikendalikan, ekstremis dan teroris. Oke, baik. Kita doakan itu nggak terjadi dan selamat bertugas untuk Pak Zainud Tauhid. Terima kasih banyak atas waktunya di Metro TV Newsroom. Karena berikutnya kita akan membahas ini mungkin berita-berita yang bikin gemes juga ya, selain juga intoleransi. Dan butuh ketegasan juga dari pemerintah. Ini butuh ketegasan hukum, ini butuh upaya penegakan hukum dan juga pendidikan. Seperti itu. Kita bahas soal bully yang terjadi. Nanti seperti apa pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.